Jadi kecerdasan itu modal utama untuk membuat orang itu menarik. Iya. Padahal kalau ini dari sisi gue ya, kalau ngelihat cowok apa adanya, bahkan misalkan penuh dengan kekurangan gitu. Nah, karena kita senang, akhirnya berpikir gimana ya Lo cewek tidak suka misalkan dengan cowok. ya yang kondisinya kayak gini, tidak seperti itu lagi gitu. Iya. Karena tahu keadaan sesungguhnya seperti apa. Misal, oh dia sangat-sangat pemarah sekali. Aslinya seperti itu dan sudah tahu di awal kalau seperti itu. Gitu. Jadi kan gimana caranya ya? Kalaupun tidak hilang jadi berkurang gitu. Kalaupun kondisi awalnya gue bertemu dengan cowok yang misalkan dari pekerjaannya nggak ada atau duitnya nggak ada atau seperti itulah kurang lah gitu. Ya jadi berpikir kan untuk membantu. Iya, gimana caranya keberadaan gue ini bisa bawa pengaruh baik gitu. Nah, kalau di awal saja sudah menunjukkan superhero, kan kita perempuan jadi ngapain ya kita bantu dia? Ya, kan dia udah keren gitu, di awal kita diem aja gitu. Pokoknya kalau sudah kelihatan, pokoknya rata-rata tuh reaksinya kalau sudah ngeliat cewek cantik, apalagi seksi, yang ngantuk jadi enggak. Iya. Yang enggak ngantuk jadi ngantuk gitu. Jadi bukan dirinya gitu. Pokoknya semua terlihat gagah, elegan itu ketika awal-awal pas lagi masa-masa pendekatan gitu. Kalau sudah jadi pasangan tamat guys. Tamat. Pokoknya entah kenapa jadi super sibuk gitu kan. Ya. Super ribet. Terus dikit-dikit sakit. Banyaklah keluhannya gitu. Ini rata-rata seluruh perempuan. Karena nggak apa adanya itu. Rata-rata seluruh perempuan, walaupun mungkin dianggap sekarang ini banyak yang materialistis ya. Iya. Tapi kalau mau jujur dari lubuk hati masing-masing, seluruh perempuan itu paling suka dengan cowok yang cerdas dan apa adanya, nggak gengsian. Nah, berhubung kadang-kadang cowok-cowok tuh merasa pasti suka cewek tuh karena dia punya apa, ditabrakkan aja oleh cewek tuh sekalian. Iya. Dan sayangnya lagi kalau udah ngasih apa gitu ke cewek itu. Oh ya, kayak kupon. Sudah kayak merasa loteri. Memiliki hatinya. Yang lebih lucu lagi, misalnya ngasih 10.000 ya harus dapat 1 juta kalau duit. Iya. Kadang-kadang bukan duit kan? Iya. Hati dan dirimu. Kalau sudah berbuat banyak buat cewek tuh, pokoknya dirimu tuh untukku. Gue udah tahu deh kalau ngomongin ini, makanya tadi pas lagi nulis, wah tamat nih gue di sini pasti. Pokoknya misalkan aku suka sama lo, semua hal ku berikan ke lo. Mau tidak mau dirimu tuh hanya untuk diriku seutuhnya. Oh ramai deh pokoknya ya. Tiap hari tuh penuh dengan bulan, bintang. Iya. Nanti kalau aku udah jadi pacarmu, mulai aku tadi kanan salah, kiri salah, lo kan, lo tadi salah semua. Pakai baju seksi salah, pakai baju culun salah. Pakai baju seksi salah, padahal sebelumnya suka gara-gara seksi. Iya. Gitu kan. Ya karena gini, lo kan udah jadi milikku. Oh iya, nggak boleh dilihat yang lain. Ya. Nah, takut direbut. Makanya aku sangat respect, sangat mengapresiasi. sangat respect dan sangat mengapresiasi akan persahabatan mereka berdua. Iya, keren. Karena Nopek sama Livi. Iya, karena menurutku benar-benar bersahabat. Nopek tetap apa adanya gitu terus. Sampai keren. Selama-lamanya. Langka tuh cowok kayak begitu, serius. Perhatikanlah, setiap Nopek tuh ngobrol dengan Livi pasti banyak ketawa. Nah, ya dia apa adanya aja, dia begitu.
Tapi kalau bukan dengan Nopek, laki-laki lain pasti gini. Oh iyalah. Kan kalau ketemu cewek cantik itu gini Nah laki-laki. terus gak malu ditraktir sama cewek. Ya. Dan dia punya uang kan. Iya, maksudnya biasanya kan selalu pengen, yang namanya pengen jadi Ya, jadi superhero superhero. terus kan. Tidak mau ada cacat celah gitu. Nah ini tuh nggak malu nanti gantian Livi, nanti gantian Nopek. Ya Iya. Nopek dengan kesederhanaannya gitu. Livi Dengan dengan kemewahannya. kemewahannya. Ya Jadi mereka lucu benar-benar sekali. bersahabat. Menurutku ya, sama-sama senang dengan persahabatan ini. Hanya orang-orang yang nggak ngerti aja yang bingung. Ya namanya juga nggak ngerti, pasti bingung kan. Sebenarnya bukan nggak ngerti sih, karena menilai segala sesuatu itu dari luar, dari Iya. tampilan, dari apa yang ada, makanya jadi bingung gitu. Karena harusnya kan seorang Lipi harus bersahabat, bahkan berpacaran dengan laki-laki yang seperti ini. Tapi percayalah Lipi, jadi masih begini itu kan karena belum jadi pacar. Iya Livi jangan. Kakakmu udah pengalaman. Karena sudah jadi pacar mah nggak kayak gitu. Nggak usah sih, udah Livi. Yang lucu-lucu aja gitu. Aduh. Ya kalau nanti kelaknya mereka lebih dari berteman atau bersahabat, ya terserah kan. Iya. Tapi intinya persahabatan mereka ini real. Kedekatan mereka ini. Kedekatan mereka tuh real, nggak seperti yang pernah kulihat sebelum-sebelumnya, yang banyak sinetronnya lah, yang banyak cerita lah ini itu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu banyak lah. Makanya menurutku akan langgeng persahabatan mereka ini karena benar-benar. Mantap. Seneng lah pokoknya ngeliat yang kayak gini, masih ada yang kayak gini. Iya. Ya masih ada. Karena yang lain kan settingan-settingan mulu kan. Settingan. Jadi Tapi sudahlah disetting. Yang kedua mengatasnamakan cinta. Yang ketiga mengatasnamakan Tuhan pula. Betapa kurang ajarnya kan. Sudahlah itu disetting. Iya. Untuk meyakinkan bahwa itu bukan settingan, akhirnya mengatasnamakan cinta. Supaya lebih yakin lagi bahwa itu bukan settingan, mengatasnamakan Tuhan. Tapi ya ujung-ujungnya kan ketahuan. Iya sih. Kalau mereka misalkan, kalau Lipi sama Nopek ini kaya, hasil dari konten mereka, menurutku wajar, normal, karena mereka memang lucu. Jadi ya mereka bersahabat yang sungguh-sungguh. Nah tanpa mereka sadari ternyata efek dari persahabatan itu menjadikan mereka menarik. Nah dari kemenarikan mereka itu menghasilkan uang. Nah itu proses perjalanan yang benar. Nah yang ingin kubahas di sini, sudahlah settingan. Agar settingan itu dianggap benar, terus mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan cinta dulu. Agar lebih yakin lagi semua orang menonton itu mengatasnamakan Tuhan. Hanya untuk mendapatkan uang. Bukan tidak boleh mendapatkan uang, cuma carilah jalan yang real. Jangan sudahlah di TV sandiwara, masa di kehidupan sehari-hari sandiwara pula. Kan gitu. Makanya orang-orang yang penuh dengan settingan hidupnya itu apapun itu pasti hampa hidupnya. Nah kalau Lipi dengan Nopek ini menurutku pasti tiap hari itu banyak ide. Seru terus. Ya karena persahabatan yang real.
aku tidak peduli lah soal kedepannya mereka apa, itu urusan mereka lah. Cuma bagi yang berpikir sekali lagi, bagi yang berpikir, ya menurutku ini contoh. Misalkan ada pula yang menganggap hubungan persahabatan LIPI dengan Nopek ini aneh gitu. Tapi orang-orang yang menganggap hubungan LIPI dengan Nopek ini aneh, tanpa sadar orang-orang itu mereka banyak kegagalan dalam hidup. Contoh, sudah sama-sama cantik, sama-sama yang ceweknya cantik, yang cowoknya ganteng, sama-sama keren, sama-sama berduit, sama-sama bekerja, cerai-cerai juga, putus-putus juga. Ya kan? Nah, kita yang orang biasa ini bingung kan kadang, padahal istrinya cantik loh, padahal suaminya ganteng loh, padahal sama-sama berduit loh, padahal sama-sama bekerja loh, kok bisa cerai lah. Artinya pokoknya dari kondisi hidup serba berkualitas. Iya, tapi patah hati juga dan bercerai juga. Maksudnya gini, kalau diambil pelajaran bahwa semua itu tidak menjamin. Yang menjamin itu adalah keadaan, kejujuran, dan tidak gengsi. Udah 3 hal itu aja yang menjadikan hubungan itu langgeng. Kejujuran, keadaan, dan tidak gengsi satu sama lain. Jadi bagi orang-orang yang mengkritik atau yang tidak mendukung, kok bisa ya? Menurutku itu orang-orang yang sangat bodoh. Karena kenapa? Sudah banyak contoh, sama-sama keren, sama-sama kaya, sama-sama bekerja, tapi patah hati dan cerai juga. Kan gitu. Nah, nanti juga untuk menyelamatkan diri dari perkataan yang seperti ku bilang ini, selalu ngomong takdir Tuhan. Iya. Jodohnya sampai di sini. Ya kalau memang takdir Tuhan, kenapa harus patah hati? Kalau patah hati dan menghancurkan diri, efek dari patah hati, padahal itu diakui takdir Tuhan, ya berarti tidak mengakui takdir Tuhan itu dan tidak menerima kan? Dan menurutku Tuhan tidak sejahat itu. Itu mah hanya kepintaran mulut manusia aja. Coba bayangkan gini, nggak harus ku beritahu. Alhamdulillah syukur aku ketemu jodohnya. Iya. Nah, kan ya. Dan itu takdir Tuhan. Kan gitu. Begitu kan kalimat yang sering kita dengar. Oke. Sementara di dalam sebuah rumah tangga itu, semua orang tidak ingin bercerai. Tidak memperbolehkan bercerai. Ya. Kan pasti kan? Tapi di satu sisi orang menganggap jodohku sampai di sini, aku harus bercerai dan Tuhan menakdirkan itu. Kalau kan jahat Tuhan gitu. Manusia aja tidak menerima perceraian itu. Tahu-tahu Tuhan dengan serta-merta membuat orang berpisah. Kan begitu kan? Misalkan aku menikah sama lo. Terus aku bercerai dengan lo. Semua orang tidak terima, misalkan dari keluargamu, dari keluargaku. Jangan bercerai, Tuhan tidak menyukai itu. Nah, masih tetap bercerai. Setelah bercerai, baik lo maupun gue ngomong, ya ini takdir Tuhan. Di satu sisi bicara bahwa perceraian itu Tuhan tidak menyukainya. Di sisi lain bahwa perceraian itu Tuhan yang menakdirkannya. Jadi tanggapan-tanggapan seperti itu, kalau bukan karena bodoh dan sangat bodoh, makanya ngomong kayak gitu. Kan aku tuh kadang serius, aku bingung. Banyak orang ngomong, jangan orang tua ngomong, siapapun ngomong, jangan bercerai. Tuhan tidak menyukai itu, walau tidak dilarang. Tapi ketika bercerai, itu takdir Tuhan. Jadi gimana sih?
Jadi yang takdir Tuhan tuh yang gimana? Ya karena manusia itu tidak bersyukur aja akan rumah tangganya, akan pasangannya. Makanya bercerai. Jangan serta-merta menyalahkan Tuhan, tapi di satu sisi berkata juga Tuhan tidak menyukai perceraian. Di sisi lain Tuhan menakdirkan perceraian itu. Jadi yang mesti dipegang yang mana gitu. Dan pemikiran-pemikiran itu adalah pemikiran orang-orang yang sangat bodoh menurutku. Karena kalau bukan bodoh apalagi. Nah ini misalkan Naupek dengan Lipi. Ini paling begini kan banyak kritikan. Terus misalkan menikah, siapa tahu kan. Ini sudah ditakdirkan Tuhan berjodoh. Tapi semua orang mengkritik. Di satu sisi berkata bahwa ini takdir Tuhan, jodoh mau rezeki itu di tangan Tuhan. Dan semua manusia berkata begitu. Jodoh mau rezeki di tangan Tuhan. Tapi begitu ketemu yang kayak gini, mulai banyak fitnah, mulai banyak kritikan. Jadi menurutku itu hanya kepintaran manusia yang bodoh. Nah, gimana tuh kalimatnya? Kepintaran manusia yang bodoh. Yang maksudku tuh hanya bersilat lidah gitu. Ya kan? Ya banyak kan yang begitu. Mau nyalon anggota DPR, kepilih, itu takdirnya memang jadi anggota DPR. Tapi semuanya tidak suka sama dia. Nah itu licik, itu akal, itu segala macam. Orang-orang yang kuat dalam agamanya selalu bilang kayak gitu. Nah itu memang takdir Tuhan, takdir hidupnya begitu sudah tertulis. Tapi dikritik. Nah begitu tidak terpilih, ada pula yang bilang, ini takdir Tuhan. Tapi tidak terima ketidakterpilihannya. Ya kalau mengakui dengan baik dan benar bahwa tiap takdir Tuhan itu bagus, ya tentunya nggak ngeritik. Di satu sisi selalu ada yang bicara, Tuhan merencanakan hal yang lebih baik buat hidupku. Bahkan nulis di status. Iya kan? Banyak kan gitu. Banyak. Tapi di satu sisi berkeluh kesah, marah-marah. Gimana sih maunya tuh? Aku ngerti, aku paham bahwa Tuhan merencanakan hal yang lebih baik buat hidupku. Tapi secara praktiknya berkeluh kesah. Kenapa Tuhan aku begini? Kenapa Tuhan hidupku susah? Kenapa Tuhan aku menderita? Kenapa? Di satu sisi dia mengakui bahwa itu rencana Tuhan.